Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum billah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah beserta keluarga serta para tokoh-tokoh masyarakat, para undangan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang aulia pernah bertemu Rasulullah lalu bertanya kepada baginda Nabi, bagaimana hukum perayaan Maulid? Bagaimana hukum perayaan Maulid Nabi sementara di zaman Nabi tidak pernah diadakan perayaan Maulid tersebut? Lalu Rasulullah mengatakan, man fariha bina farihna bihi. Siapa gembira dengan kami, maka kami akan gembira dengan dia. Siapa bahagia dengan kami, maka kami akan bahagia dengan dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi mengungkapkan kegembiraan dengan Rasulullah, mengungkapkan kebahagiaan dengan Maulid Rasulullah, itu akan mendatangkan kegembiraan kepada Rasulullah. Dan kegembiraan Rasulullah adalah sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad, wala sawfa yu'tik, Allah akan memberikan kepada engkau. Apa yang engkau kehendaki, Allah akan berikan kepada engkau. Fatarda, sehingga engkau ridha, sehingga engkau bahagia, sehingga engkau gembira. Nah, ini ayat menunjukkan betapa Rasulullah dicintai oleh Allah. Ini ayat menunjukkan betapa agungnya kedudukan Rasulullah di sisi Allah, sehingga seakan-akan Allah yang mencari keridhaan Rasulullah, Allah yang mencari keridhaan baginda Nabi. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita umat. Apabila ingin apa yang kita kerjakan bernilai tinggi di sisi Allah, niatkanlah bahwa kita memperbuat ini untuk membahagiakan, menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri bakti kepada suami, ingin membahagiakan Rasulullah, ingin menggembirakan Rasulullah, karena Rasulullah akan gembira ketika ada seorang perempuan yang merupakan bagian dari umat sidin bakti kepada suaminya. Sampai-sampai Rasulullah berkata, seandainya seorang manusia dibolehkan sujud kepada manusia lain, maka akan diperintahkanlah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sebagai kepala rumah tangga berangkat ke pasar atau kemanapun untuk menafkahi, untuk mencari harta yang halal, untuk menafkahi keluarga, menafkahi istri, menafkahi anak. Kita niatkan, aku mencari harta halal ini untuk menafkahi keluargaku. Sakira Rasulullah gembira karena aku menafkahi keluargaku dengan harta halal. Rasulullah akan gembira. Bahkan beliau mengatakan, siapa pergi untuk mencari rezeki yang halal dengan niat untuk menafkahi keluarganya, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sehingga dia kembali. Maka seorang kepala rumah tangga yang keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal sagar keluarganya, maka ujar Rasulullah, sama dengan orang yang berperang di medan perang
untuk membela agama Allah. Seandainya dia wafat ketika dia mencari harta yang halal itu, maka dia dihukumkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh anggotanya, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah gembira. Tinggal kita meniatkan apa yang kita kerjakan asal sesuai dengan sunnah Rasulullah, asal ada perintah daripada Rasulullah, kita niatkan bahwa apa yang kukerjakan ini untuk menggembirakan Rasulullah, maka pahalanya akan melebihi daripada apa yang kita bayangkan. Kata kawan, dibayangkan pahalanya itu akan lebih dari apa yang disebutkan, pahalanya akan lebih dari apa yang digambarkan. Kita misalnya turun dari rumah, hendak pulang ke langgar sembahyang berjamaah. Nah, ujar Nabi 27 derajat. Salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bisa ber-20 derajatan. Sembahyang berjamaah itu lebih utama dari sembahyang sendirian 27 derajat. Itu bila kita niat sekadar hendak sholat berjamaah. Tapi kalau kita buati, aku turun dari rumah ini hendak sembahyang berjamaah, saya kira Rasulullah gembira, saya kira Rasulullah bahagia, maka akan bernilai jauh daripada apa yang disebutkan itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi artinya apa? Kita gembira dengan merayakan Maulid baginda Nabi, ini akan mendatangkan kegembiraan dengan baginda Nabi. Dan kegembiraan baginda Nabi itu pertanda ridha Allah kepada kita. Ridha Allah kepada kita. Kalau Allah ridha, maka apapun akan Allah berikan kepada kita. Busyra lana nilnal munah. Busyra lana, kegembiraan bagi kami. Kegembiraan bagi kami. Ini syair yang sering dibaca ketika bulan Maulid baginda Nabi. Busyra lana nilnal munah zalal ana wa falhana. Busyra lana, kegembiraan bagi kami. Saya kira diri ini bujur-bujur tumbuh rasa gembira ketika merayakan Maulid baginda Nabi. Dengan apa kita gembira? Nilnal muna, kita mencapai angan-angan, kita memperoleh apa yang dicita-citakan. Jadi artinya orang yang merayakan Maulid baginda Nabi dengan perasaan gembira, ingin mencari keridhaan baginda Nabi, dan kegembiraan hatinya ketika merayakan Maulid Nabi itu nampak dari wajahnya, dari tingkah lakunya, dari hatinya yang memancar ke anggota zahirnya, maka Allah akan memberikan dia nailal munah, pencapaian angan-angan. Apa yang diangan-angankannya, apa yang dicita-citakannya, Allah akan berikan. Zailal ana, hilanglah susah, hilanglah duka cita, hilanglah segala gundah gulana. Jadi kalau kita ada sesuatu yang menyusahkan kita, sesuatu yang menyedihkan kita, kita alangkah baiknya untuk hadir di majelis Maulid Nabi. Kita bayangkan Rasulullah melihat kita, Rasulullah tersenyum kepada kita, Rasulullah bahagia dengan kehadiran kita. Zalal ana, akan hilang segala gundah gulana, akan hilang segala kesedihan yang ada pada kita. Wa falhana, sempurnalah kebahagiaan, sempurnalah kebahagiaan. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita merayakan Maulid baginda Nabi, akan sempurna kebahagiaan. Nah, sempurna kebahagiaan itu hanya akan dicapai kalau sudah masuk ke dalam surga. Kalau sudah masuk ke dalam surga, akan tercapailah kesempurnaan pada kebahagiaan. Amun di dunia ini kayak apa aja gembiranya,
pasti di balik kegembiraan itu akan ada sesuatu yang membuat hati kita sedih. Karena itulah nikmat dunia. Dalam nikmat dunia itu ada bala, ada ujian. Setiap nikmat dunia itu terkandung ada balanya. Saya kira kita ada rem, jangan terlalu, jangan sampai lupa diri ketika menikmati kenikmatan dunia. Makanan dah, ini mulut nah, saruan ada dong sampai 5 kali. Tapi yang kita makan harus nyaman lah, makan ujung-ujungnya apa? Awak garing, perut sakit. Itulah nikmat dunia. Misalnya wadai manis-manis makan terus nyaman kalau, tapi bila kita kada ingat diri makan terus, akibatnya bisa sariawan, sakit gigi. Buah-buahan nyaman, nikmat dunia kita nikmati terus, lupa diri kita. Durian dimakan terus bisa hanyut, kolesterol naik, bisa rabah lalu itulah nikmat dunia. Nikmat dunia itu dibalik kesenangannya itu ada ujian menghadangnya. Nah intinya apa? Saya kira kita waspada, menjaga diri. Saya kira kita jangan terlalu dalam menikmati dunia. Nah wafal hana, kesempurnaan pada kegembiraan, kesempurnaan pada kebahagiaan itu hanya ada di dalam surga. Macam-macam nikmat surga itu ada namun penyakitnya. Kul washrabu hadi'an bima kuntum ta'malun. Makan, minum sepuasnya, ada penyakitnya. Buah tuh makan saja, ibarat durian makan saja, ada cagaran kita kolesterol naik, ada cagaran artinya kita darah tinggi, ada cagaran. Nah, karena di surga itu semua nikmat kesempurnaan. Allah berikan kesempurnaan pada nikmat surga, kebahagiaannya yang sempurna, kenikmatannya yang sempurna. Dan insya Allah orang-orang yang suka merayakan maulid baginda Nabi dengan hati yang didasari cinta lawan Nabi, lalu dia mengorbankan sebagian hartanya untuk merayakan maulid Nabi, dia akan dijanjikan surga oleh Allah. Orang-orang yang suka hadir di majelis maulid Nabi, dia korbankan sebagian waktunya untuk hadir di majelis maulid Nabi. Walaupun aur kayak apa aja gawiannya, aur macam-macam nang diurusinya, tapi ketika maulid Nabi dia korbankan waktu-waktunya itu untuk hadir di majelis maulid Nabi, untuk memenuhi undangan maulid Nabi. Maka orang seperti ini pun insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ini yang artinya mendasari kita, kayak apapun uyuhnya awal, kayak apapun lapahnya, kita berusaha untuk mengabulkan hajat-hajat umat Rasulullah dalam merayakan maulid baginda Nabi. Dan alhamdulillah ini pondok pesantren Bungin ini nangkai hari ini aja santri dipacah jadi 3 untuk kawa menghadiri maulid Nabi, dipacah 3 kelompok. Makin hendak balumus bulan makin berpadat saruan. Nah, hendak umus bulan padat saruan. Malam ini ada, malam esok bahkan santri Pak nang seharusnya libur esok 2 hari dikorbankan liburnya untuk memenuhi saruan. Jadi esok libur 2 hari aturannya, tapi karena saruan jadi libur 1 mak aja. Nah, demi Rasulullah. Nah, demi Rasulullah. Jadi jangan sakit hati ada libur. Ayo dulu diarik bertemu mama papa. Demi Rasulullah. Jadi kita doakan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, hajat daripada sahibul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat, dan tinanya ini rumahnya hanyar itu deh. Nah
jadi kita doakan mudahan berkat Maulid Rasulullah rumah ini nyaman didiami, tenang dan dihindarkan dari bala bencana, kemalingan, kecurian, kerampokan, semuaan Allah lindungi, dan mudah tempat ini dituruni rahmah, dituruni berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semuaan berkat Rasulullah, semuaan berkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira di sini bisa disampaikan. Salah hilaf minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi, Cak? Awal.